Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sebagai sesama manusia dan sebangsa tanah air rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada episode yang ke-12 ini. Kajian literasi berdasarkan kitab kuning, yaitu kitab As-Siyasah Anil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Maradi. Pada pertemuan ini kita akan meneruskan bahasan bab ketiga, yaitu bab fil istisyarah wa sifatil mustasyar, tentang dialog, konsultasi, dan sifat-sifat orang yang sudah seharusnya mau berkonsultasi. Sebelumnya saya sudah bacakan wal masyurah yahtaju ilaiha li aujuhil arba'ah. Orang yang wajib berdialog itu membutuhkan beberapa hal. Dalam ini ada 4 hal yang kemarin sudah kita sebutkan, yaitu orang yang taksil mustasyir karena memang dirinya kurang, kemudian khaufu minal kholat karena takut kesalahan, kemudian juga disebutkan pada yang ketiga ini situasi pribadi seseorang, apakah dia sedang meledak-ledak cintanya atau meledak-ledak marahnya. 3 itu yang bisa membuat orang harus mau berdialog. Ketika orang itu sudah belajar, berliterasi, membaca banyak atau level pendidikan yang tinggi, dia masih membutuhkan tingkatan untuk bisa menghasilkan pengetahuan yang utuh, komprehensif, atau yang kita sebut dengan al-ma'rifah itu. Kita sudah bahas yang 3 itu. Ya, kali ini saya akan meneruskan membaca yang keempat. Kemarin sudah kita singgung tentang pentingnya teman untuk dialog. Annal mustasyar rubama kana fil fi syarikan au alaihi mu'ina. Orang yang sudah mencapai pada tahapan literasi yang baik dengan level pendidikan yang bagus, dia masih harus membutuhkan teman untuk dialog. Ini adalah tahapan atau katakan yang lebih tepat proses istisyarah. Dialog itu bisa dilalui karena apa? Ya, yang keempat ini, yaitu dengan cara mempunyai teman. Disebutkan sini wa inna Allah ta'ala ja'ala kulli dhi aqlin natijah wa inda kulli insan ma'rifah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan setiap pemikiran yaitu kesimpulan. Ketika kita berpikir pasti akan memperoleh kesimpulan. Itu sudah pasti. Yang membedakan proses mencapai kesimpulan ini dilalui dengan cara apa? Kalau orang tergesa-gesa, sumbu pendek, bisa saja kesimpulan itu lahir, tetapi kesimpulan yang tidak komprehensif atau utuh, bahkan bisa membahayakan. Dan juga disebutkan bahwa setiap manusia itu sudah diberi pengetahuan. Ma'rifah di sini. Ma'rifah di sini maksudnya adalah pengetahuan pada level umum, ya, bukan ma'rifah seperti yang kita bicarakan pada level kearifan. Kalau secara sosiologis dikatakan bahwa manusia itu mempunyai resep knowledge, yaitu pengetahuan resep. Udah ada pengetahuan resepnya dalam proses sosialisasi primer maupun sosialisasi sekunder. Dia sudah tahu bagaimana mengelola satu hal. Dia sudah tahu ancaman terhadap dirinya, baik ancaman itu datang dari hal-hal yang sifatnya hewani. Misalnya kita tahu
bahwa binatang itu bisa menyerang kita, bisa berbahaya pada kita, maupun ancaman yang dari lainnya. Itu pengetahuan receive knowledge ya, kita ketahui. Kalau dalam bahasa umumnya ya katakan pengetahuan instinktif ya. Kemudian kalau dalam bahasa filosofisnya ada yang mengatakan innate ideas. Jadi manusia itu sudah ada ide-ide gagas, ide-ide yang sudah tertanam, ide-ide bawaan kayak gitu ya, yang sudah ada dalam dirinya sejak dilahirkan di dunia. Dia sudah tahu kebaikan, dia sudah tahu keburukan, termasuk tadi ancaman ya. Kalau seorang bayi digigit nyamuk, dia bisa menangis, menggerakkan tubuhnya dan menangis. Itu memang innate ideas atau received knowledge itu. Itu contoh yang level sederhana untuk memahami bagaimana manusia itu dibekali pengetahuan sejak dini. Ini yang perlu diketahui dalam memahami kalimat ini. Wa ulama iltamasal aqil fi ra'yu mawadi'a iltibas. Seorang yang berpikir, di sini disebut al-aqil, dalam proses membangun pendapatnya, opininya itu seringkali dia berada pada situasi samar. Dia sudah mencari secara literatif pemahaman dan pengetahuan pendapat yang baik yang ingin dicapainya, tapi dalam prosesnya dia bisa masuk dalam situasi yang samar. Fa innahu idza fa'ala 'ala syak kana kal madhi 'ala ghairi dharik. Begitupun orang yang membangun pemikiran, pendapat atau pola pikir, dia bisa terjebak atau bisa dirasuki oleh rasa sakwasangka atau kesangsian tepatnya. Dia ragu-ragu tiba-tiba seperti itu. Dia berada di lingkungan yang samar. Saya sudah membaca ini, sudah berproses literasi dengan sesuai prosedur, tapi dia tiba-tiba berada dalam situasi yang samar dan ragu-ragu. Saya kira ini setiap orang akan merasakan seperti itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan dalam proses mencari ilmu, misalnya kita mencari tingkat pendidikan yang lebih baik, kita kuliah, kita sekolah hingga level yang terbaik, yang tertinggi, kita jangan sampai hanya merasa bahwa diri kita tidak berada lagi atau terjauh dari hal yang samar atau syak, kesangsian. Saya kira semua level proses pendidikan itu akan merasakan hal ini. Ya, ini diibaratkan orang yang demikian itu seperti orang yang sakit yang tidak tahu jalan. Dan juga wal jari ila ghairi ghayah, orang yang menempuh perjalanan tapi dia tidak punya tujuan. Ketika kita berada dalam situasi samar, kemudian rasa ragu-ragu, itu ibarat seperti itu. Karena itu butuh segera solusi dan obatnya. Kalau orang yang sakit tentu harus segera mencari obatnya. Kalau orang yang menempuh perjalanan tentu dia harus segera mencari petunjuk jalan yang tepat sehingga dia sampai pada tujuannya. Bukan berhenti pada itu saja. Kalau berhenti itu saja justru itu akan menggerogoti kewarasan kita. Dan apa yang terjadi? Bisa saja melakukan hal-hal yang berbahaya bagi dirinya, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Karena dia hanya berhenti seperti itu. Dia tidak mencari obatnya. Dia sakit tidak mencari obatnya. Dia menempuh perjalanan tidak mencari kompas atau petunjuk jalannya. Padahal mencari petunjuk sekarang gampang. Bisa cukup melalui HP, smartphone, internetnya. Fa'innahu kullama zada fi jarid dan zada ala haqiqah dan ketika orang itu bertambah semangatnya dalam menempuh perjalanan,
Ini diibaratkan seperti itu. Hakikatnya justru dia jauh dari hakikat yang dia ingin rengkuh tersebut. Kalau dia tidak segera mencari solusi, mencari petunjuk jalan. Sementara petunjuk jalan atau obat sudah berada di hadapan dia, tapi dia tidak mau menggunakannya. Dia justru menggunakan cara yang lain, yang itu justru membawa dia pada kerusakan. Maka Daudil Quzzi allati kullama zadat alamsyah nasjan zadat minal halaki kurban. Seperti ulat sutra yang dalam prosesnya untuk menjadi tenungan, dan dalam prosesnya itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang sempurna, sehingga wujud yang dihasilkannya wujud yang rusak, ya karena lagi-lagi hal itu tidak segera dicarikan solusinya. Selanjutnya, faya ayyuhal mustahyi minal masyurah, wahai orang yang malu untuk berdialog. Inna ra'ya lam turidhu lil iftikhar wa innama aradtahu li idrakis shawab. Sesungguhnya pemikiran, pendapat atau opini itu tidak ditujukan untuk kesombongan, iftikhar, berbangga-banggaan. Ketika kita punya pemikiran, punya opini, kita berbangga, sombong, seakan-akan diri kita ini yang tahu banyak hal. Tetapi sebaliknya justru pemikiran, pola pikir tersebut tujuannya untuk mencari kebenaran, idrakis shawab, untuk mencari kebenaran. Dalam proses mencari tadi itu melalui teman tadi disebutkan di yang keempat ini untuk teman dialog, dan dalam proses itu juga perlu sebuah penguatan, pelurusan dalam diri kita bahwa tujuan kita berdialog itu untuk mencari kebenaran. Istilahnya taswiyatul manhaj, untuk menyatukan, mempersamakan persepsi atau pandangan atau metode, sehingga terjalin ukhuwah tatawuriyah, kesamaan, keukhuwahan, persaudaraan dalam pola pikir. Itu tujuan dalam dialog, bukan untuk sombong-sombongan. Fa innal hukama qad qalu al jahil la yaqbalu min as-sakhai wan naqis la yash'aru bi nuqsi. Para ahli bijaksari, para filosof mengingatkan pada kita, seorang yang bodoh tidak akan bisa menerima nasihat orang lain. Jadi kalau kita tidak mau menerima nasihat orang lain, ini kita menjadi orang yang bodoh, bukannya orang yang pintar. Justru orang yang pandai, pintar, itu mau menerima nasihat orang lain, kendati kita sudah mempunyai pengetahuan. Dan orang yang kurang dalam pengetahuannya, dia tidak akan merasakan kekurangannya. Dia sudah menempuh pencapaian literasi dengan baik, pengetahuan. Dia sudah membangun pola pikir, dia sudah tempuh pendidikan dari tingkat yang bawah sampai yang tinggi, bahkan yang tertinggi dengan gelar yang banyak. Tapi dia tidak mau dialog, istisyarah. Padahal itu masih ada kekurangan. Nah ini orang itu justru tidak merasakan. Kalau orang bodoh memang tidak menerima, tapi orang yang nafis, yang kurang itu nanti tidak merasakan bahwa dirinya itu kurang. Dia merasa udah selesai, udah cukup pengetahuan saya, sehingga tidak perlu dialog. Ini bahaya yang akan melahirkan hal-hal yang mengejutkan. Mengejutkan maksudnya di sini adalah bahaya, seperti ekstremisme, tindakan teror, itu juga karena faktor ini. Dia tidak tahu, al-jahir, tidak mau menerima nasihat orang lain. Kalau toh menerima, dia hanya menerima nasihat gurunya yang sepaham. Dia kurang pengetahuannya, tapi dia tidak merasakan
Dia tidak mau dialog dengan yang lain, dengan membaca buku sebanyak-banyaknya. Karena dia sudah merasa cukup bahwa ini yang saya lakukan, yang saya pikir sudah benar. Sehingga saya harus melakukan tindakan seperti ini. Sehingga orang yang menjadi pelaku teror, pelaku ekstremisme, mengatasnamakan agama, dia tidak pernah merasakan salah, tidak merasakan kurang. Dia merasa benar apa yang dia lakukan sesuai petunjuk nas-nas teks-teks seperti ini. Ya ini bahaya sekali. Ini yang terjadi di negeri kita dan juga di negeri yang lain. Dan itu menjadi benturan berbagai paham sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan. Seperti misalnya saat ini yang jadi trending topik di Afghanistan, kemenangan Taliban, kemenangan yang tadinya santri kemudian membangun senjata dan berperang, dan dia ingin mendirikan satu imar. Ya ini silakan, tetapi dalam proses literasi harus dilalui dengan dialog. Harus mau dialog supaya kita tidak terjebak pada iltibas wasyak itu tadi. Kesamaran itu akan membuat kita bertindak di luar akal waras kita, karena akal kita sudah fallacy, sudah sesat pikir, sudah salah pikir. Dan itu bahayanya, sesat pikir itu akan diikuti dengan sikap dan tindakan yang sesat juga. Tindakan itu bergantung pada pola pikir kita. Wa'lam annal mustasyar fil umur yajibu imtihanuhu bil ikhtibar. Ketahuilah bahwa orang yang berdialog itu dalam segala hal wajib untuk mau menguji, bereksperimen terus. Apa yang menjadi pendapatnya, tidak boleh berhenti, bereksperimen terus. Apa yang dihasilkan, natijah dalam pola pikir, dalam proses mencari ilmunya, literasinya itu harus diuji, tidak berhenti. Diuji dengan cara dialog itu tadi. Dan banyak cara untuk proses dialog. Bukan hanya dialog secara formal, tapi dialog melalui informal dan sebagainya. Saya kira jalan itu banyak yang bisa kita lakukan. Di sini dikatakan wajib untuk imtihanuhu, eksperimen. Wajib untuk bereksperimen terus. Menguji kesahihan dari pola pikir kita. Hatta yesu min awsafin takhillu bin nasihat. Hingga terbebas dari sifat-sifat yang akan merusak dalam proses dialog atau konsultasi atau pencarian nasihat tersebut. Jadi sampai kita terbebas dari sifat-sifat yang merusak itu. Apa yang menyebabkan rusaknya nasihat itu? Yaitu tadi salah satunya diantara kita merasa cukup, kita tujuan untuk berbangga-bangga, arogansi, kemudian juga kita merasa ya sudah benar, selain kebenaran kita sudah merasakan apa yang saya lakukan ini sudah sesuai prosedur, padahal semua itu adalah kekurangan yang membutuhkan dialog dan diskusi hingga proses itu bisa melibas semua apa yang akan merusak dari proses dialog itu. Dialog harus subtil, harus jernih dan khalis, bersih dari hal-hal yang membuat cacat dalam dialog. Wala tu'addi mustasyiruhu ila nuqsiyah. Dan juga akan bisa membawa orang yang mau dialog itu pada hal yang bisa mengurangi atau sifat-sifat kekurangan itu. Jadi dengan menguji apa yang kita dapatkan, pola pikir kita akan bisa membersihkan dari sifat-sifat yang bisa merusak nasihat dan juga akan meningkatkan bahwa diri kita itu sebenarnya kurang. Demikian para pemirsa, banyak kita jumpai saat ini di negeri kita ini orang-orang yang sudah merasa cukup, orang-orang yang mengklaim dirinya benar. Sehingga apa yang dia lakukan adalah tindakan yang justru merusak dirinya masyarakat, negara dan bangsa ini. Tindakan ekstrim, teror, itu salah satunya karena literasi.
jahil, orang yang jahil bodoh itu tidak akan mau menerima nasihat. Kemudian dia merasa cukup, dan orang yang sudah merasa cukup ini tidak merasa dirinya kurang, dan juga dia tidak mau menguji pendapatnya ini. Apakah pendapat saya ini sudah benar, utuh, komprehensif, sesuai dengan tuntunan teks atau tidak. Dia sudah merasa cukup, akhirnya dia melakukan tindakan itu. Betapa konyolnya, ironisnya, kita hidup di negeri yang elok, indah, dan damai seperti Indonesia ini. Banyak etnis, ratusan etnis, suku bangsa, dan bahasa berkepulauan yang ribuan, 17 ribuan, agama yang beraneka ragam, belum lagi agama-agama lokal, kearifan lokal yang ada di negeri kita ini. Kita bisa hidup damai, tidak ada perpecahan, pertumpahan darah. Kalau terjadi hanya riak-riak, dan itu sejarah. Ketika Indonesia didirikan dan kita terbebas dari penjajahan, kita damai. Kalau toh terjadi pemberontakan, itu sifatnya bagian dari proses dinamika menuju bangsa. Kita berbeda dengan apa yang terjadi di Afghanistan saat ini, kemenangan Taliban. Afghanistan masih proses konflik, saya kira masih berkepanjangan dengan kemenangan Taliban ini, karena di sana masih ada dendam kesumat, memang kultur konflik dan sebagainya, sehingga susah. Padahal di sana hanya ada 7 etnis, Pashtun, Tajik, Hazara dan sebagainya, dan mayoritas Pashtun itu hanya 42%. Tetapi ternyata tidak bisa didamaikan, tidak bisa mudah bersinergis hidup damai, masih terus pasang tumbuh konflik itu, sehingga yang kita saksikan seperti ini masih di Afghanistan. Masih kita tunggu selanjutnya. Ini jauh berbeda dengan kita. Dan apa yang perlu kita lihat ketika terjadi kasus kayak Taliban itu? Rakyat yang kasihan, rakyat yang menderita, mereka berlarian, mereka tidak bebas melakukan aktivitasnya, bahkan lari ke luar negeri. Bahkan ada yang di Indonesia ini pengungsi Afgan, kasihan. Jangan sampai negeri kita seperti itu hanya karena ambisi politik, mengatasnamakan apapun sehingga melahirkan konflik, dan apa yang menjadi rakyat menjadi kasihan, menderita. Jangan sampai di negeri yang elok ini, Indonesia, tetap damai. Kita jaga dengan membangun pola pikir, pandangan, opini yang sahih, literasi yang luas, mau berdialog dengan tujuan untuk mencari kebenaran, bukan untuk komunalitas, untuk kesombongan, untuk dan lainnya dan sebagainya yang bisa merusak tatanan kedamaian kita. Terakhir saya menyampaikan satu ayat Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa. Jangan sekali-kali kalian merasa benar, mengklaim diri saya yang paling benar. Sesungguhnya Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Ini ayat teks Al-Quran, kalam Allah, yang mengingatkan kita untuk selalu bermuhasabah, berintrospeksi, dan melakukan tindakan yang terkait dengan literasi dari proses awal, membaca dan membaca, taklim dan taklim, kemudian membangun adab dan mau berdiskusi, berdialog, yang berarti kita membuka diri. Demikian para pemirsa, kajian singkat dan sederhana ini semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.